Shalom, kita akan segera memulai ibadah kita. Sehubungan dengan suasana COVID, kita masih akan beribadah secara online. Dan minggu pagi ini, tema dari ibadah kita adalah kelebihanmu adalah kecukupan orang lain. Dan ibadah kita akan dilayani oleh Ibu Pendeta Rosia Decel Longantung STH. Penjelasan logo dan warna liturgis. Minggu sesudah Pentakosta. Mulai minggu ini, kain mimbar dan stola yang digunakan diganti dengan warna dasar hijau. Warna hijau mengungkapkan rasa syukur, puji-pujian dan terima kasih. Minggu sesudah Pentakosta kita jalani sekitar 26 minggu, sampai pada hari Minggu sebelum Minggu Sengsara atau Prapaskah. Selama itu kita bersyukur, berterima kasih dan menaikkan pujian karena penyertaan Allah dalam perjuangan hidup gereja. Allah senantiasa beserta dengan gerejanya. Allah beserta kita, dan itulah perayaan yang besar dan yang penuh puji-pujian dan syukur. Tergambar logo burung merpati dengan ranting zaitun di paruhnya. Perahu yang sedang berlayar dan pelangi. Perahu merupakan simbol gereja. Dipadukan dengan pelangi, menggambarkan bahwa selalu ada pertolongan Tuhan sesuai dengan kesetiaan dan janjinya untuk tetap memelihara dunia ini, termasuk di dalamnya, yaitu gerejanya. Burung merpati dengan ranting zaitun mengungkapkan janji keselamatan dan kehidupan dari Allah. Jadi, sekalipun gereja mengalami berbagai ancaman, goncangan dan cobaan, gereja akan tetap hidup di dalam dan oleh janji Tuhan. Pengantar ibadah terambil dalam kitab Roma 8 ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-11. Demikian bunyinya. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Jemaat, mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 5 ayat 1 dan 3, Tuhan Allah namamu. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu,
dan janganlah mengambil Roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitlah kembali padaku, kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu pada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu, dan dari semua berhala-berhalamu aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang begitu mengasihi kami mengucap syukur kalau hari ini kami boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Tuhan berikan kami kesehatan, Tuhan berikan kami kekuatan untuk kami boleh berkumpul bersama keluarga kami di rumah, untuk kami beribadah bersama-sama di minggu pagi hari ini. Dan biarlah Tuhan, ibadah ini boleh menjadi kekuatan bagi kami dan menjadi penghibur Tuhan di saat-saat kami melalui hidup kami di masa-masa sulit ini Tuhan. Biarlah penghiburan-Mu dan kekuatan-Mu yang menjadikan kami untuk menjadi lebih baik. Kami akan segera memulai ibadah ini. Kau kiranya berkati jalannya ibadah ini Ibu Pendeta yang akan membawakan firman Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang memimpin dia agar ia boleh berbicara sesuai dengan kehendak-Mu. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami, layakkan kami di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami siap membuka hati kami untuk beribadah kepada-Mu. Haleluya. Amin. Membaca dari kitab Yoel pasal yang kedua, ayat yang ke-12 hingga yang ke-14. Seruan untuk bertobat. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu, mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, dan ditinggalkannya berkat menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Ingatlah ya Tuhan, apa yang terjadi atas kami, pandanglah dan lihatlah akan kehinaan kami. Lenyaplah kegirangan hati kami, mahkota telah jatuh dari kepala kami, wahai kami, karena kami telah berbuat dosa. Engkau ya Tuhan, bertata selama-lamanya,
tatamu tetap dari masa ke masa. Bawalah kami kembali padamu ya Tuhan, maka kami akan kembali. Bahagialah hari-hari kami seperti dahulu kala. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan. Amin. Jemaat dipersilahkan berdiri. Kita akan membaca di dalam kitab Yeremia pasal yang ke-31 ayat 31 hingga ayat yang ke-34. Firman Tuhan berkata demikian. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku di dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Pembacaan Alkitab kita terambil dalam Matius 9 ayat 35 sampai dengan Matius yang ke-10 ayatnya yang ke-8. Dan untuk menghormati pembacaan firman Tuhan, kita akan membacanya dalam sikap berdiri. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak.
Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuan yang punya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Yesus memanggil ke-12 rasul. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang yang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, beritakanlah pula dengan cuma-cuma." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah bagi setiap kita yang membaca, mendengarnya, terlebih lagi melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Yang tidak ada gembala. Kita bisa
saja. Maka dalam konteks ini yang kita baca, Yesus katakan bahwa tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Maka dikatakan di dalam ayat yang ke-37 bagian B, tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuayan, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan ini. Saudara-saudara jemaat Tuhan, melihat kondisi seperti itu, ada banyak orang-orang yang terlantar, ada banyak orang-orang yang tidak mendapatkan perhatian. Maka betul yang Yesus katakan, domba tanpa gembala. Saudara-saudara, dalam konteks ini, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat dari pasal 10, maka dalam bagian yang kedua ini Yesus memanggil 12 orang rasul. Tujuan Yesus memanggil mereka adalah untuk mewartakan, untuk menjalankan tugas tanggung jawab, melakukan tugas pelayanan. Yesus memanggil 12 rasul, dan Yesus yang menetapkan 12 rasul ini. Ketika 12 rasul ini sudah ditetapkan oleh Yesus, maka Yesus juga memberikan tugas kepada mereka untuk pergi keluar menjalankan visi dan misi pemberitaan Injil dimanapun mereka berada. 12 rasul yang ditetapkan oleh Yesus, mereka tidak perlu kecut dan tawar hati, melainkan mereka harus taat dan setia di dalam menjalankan seluruh tanggung jawab yang diberikan kepada mereka. Setelah mereka dipilih, maka Yesus memberikan kuasa kepada mereka, mengutus mereka menjalankan tugas, memberitakan atau menyampaikan pesan yang harus mereka jalankan. Namun ada hal yang tidak boleh mereka lakukan, di mana ketika Yesus mengutus 12 rasul itu, mereka pergi menjalankan tugas dan diberikan pesan bahwa mereka tidak boleh masuk ke kota orang Samaria, melainkan pergi kepada domba-domba Israel yang hilang. Kenapa harus kepada domba Israel? Karena ada banyak domba-domba Israel yang lemah, yang sakit, dan yang terlantar. Jadi dalam hal ini, tugas para rasul tentunya tidak gampang, karena mereka harus menghadirkan orang kusta, mereka harus mengusir setan, bahkan mereka harus membangkitkan orang mati. Saudara-saudara jemaat, pekerjaan daripada rasul itu tidak gampang. Tidak sekedar asal bicara, tetapi ini membutuhkan pengorbanan. Karena menjalankan tugas pelayanan harus dengan kerendahan hati, harus dengan kesabaran, bahkan harus dengan ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Para rasul sudah diberikan karunia dengan cuma-cuma, artinya diberikan tanpa bayaran. Maka dalam hal menjalankan tugas, mereka juga harus memberikan secara cuma-cuma. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam tema kelebihanmu adalah kecukupan bagi orang lain, Yesus dalam Injil Matius juga mau mengingatkan kita untuk tidak bersikap egois. Dengan kelimpahan yang kita miliki,
Jika seseorang mempunyai pengetahuan yang lebih, maka hendaklah ia mengajarkan kepada orang lain, sehingga mereka juga memperoleh pengetahuan yang cukup. Jika mereka mempunyai makanan yang berkelebihan, maka hendaklah mereka juga harus membagikan kepada orang yang lain. Artinya orang yang membutuhkan, orang yang haus dan lapar, itu mereka harus membagi-bagikan berkat yang sudah diberikan oleh Yesus kepada mereka. Artinya harus ada keseimbangan. Yang kuat harus membantu yang lemah. Yang berkelebihan harus membantu yang berkekurangan. Maka di situ ada keseimbangan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kondisi seperti ini, apakah kita masih mampu untuk memperhatikan orang lain? Ataukah kita hanya memperhatikan diri kita sendiri? Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, apakah masih ada kita yang mau berbelas kasihan dan mau berbagi kepada mereka yang berkekurangan? Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita perhatikan bahwa pemerintah juga tidak tinggal diam. Pemerintah juga berbelas kasih, dalam arti pemerintah juga bertanggung jawab untuk membantu masyarakat yang berdampak COVID-19. Karena ada banyak masyarakat yang kena PHK, kehilangan mata pencaharian, bahkan kehilangan keluarga dan lain sebagainya. Maka pemerintah harus memberikan perhatian, termasuk juga gereja. Artinya gereja juga harus memberikan perhatian. Gereja juga harus mampu untuk membantu satu dengan yang lain. Harus bisa memberikan apa yang gereja miliki. Artinya tugas tanggung jawab gereja bukan hanya sekedar untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tapi gereja harus mampu berbuat yang nyata. Dan sekarang ini gereja juga sedang dan sementara berbagi satu dengan yang lain. Karena ada banyak juga warga gereja yang terkena PHK, kehilangan mata pencaharian, dan juga kehilangan keluarga. Maka di sini peran aktif gereja harus diwujud nyatakan. Karena gereja tidak hidup untuk diri sendiri, tapi gereja harus hidup untuk orang lain. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita saat ini boleh mengucap syukur karena himbauan dari pemerintah, khususnya Gubernur DKI, di mana gereja sudah bisa beribadah. Tetapi bukan berarti kita tidak mengikuti protokol yang ada. Gereja dalam menjalankan ibadah harus mengikuti juga peraturan-peraturan dari pihak pemerintah, sekaligus juga harus mengikuti himbauan dari persekutuan gereja-gereja di Indonesia dengan mengikuti protokol yang ada. Saat kita masuk, ya kita harus cuci tangan, kita harus jaga jarak, kita harus menggunakan masker dan lain sebagainya. Ketika kita mau mengikuti peraturan, maka kita tidak akan mendapatkan kesulitan. Tapi kalau kita tidak mau mengikuti peraturan, kita pasti akan mendapatkan kesulitan. Kita bisa lihat masyarakat yang ada di luar sana, mereka tidak mau mengikuti aturan, maka jumlah mereka yang positif COVID-19 ternyata bertambah. Oleh sebab itu, saudara-saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, sebagai gereja kita harus ikuti apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Sebagai gereja kita juga harus mampu untuk membagi apa yang ada pada kita, sebagaimana yang dicatat di dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat yang kedua. Bertolong-tolonganlah menanggung beban, demi
demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bersama-sama dengan sekalian orang percaya dan dengan gereja di sepanjang zaman, kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam pengucapan syukur. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan sambil mengingat kata Alkitab. Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Tuhan bersama
jemaat diundang berdiri. Sehubungan dengan ibadah masih melalui online, persembahan bisa disalurkan melalui rekening BCA nomor 007 30 38 372 atas nama Gereja Masehi Injili Indonesia Jemaat Getsemani. Atas persembahannya kami ucapkan terima kasih. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang begitu baik, terima kasih banyak Tuhan atas semua berkat yang sudah Engkau berikan dalam hidup dan kehidupan kami ya Tuhan, sehingga kami juga diberi kesempatan untuk memberikan persembahan ini. Kiranya persembahan yang sudah kami berikan ini bisa berguna untuk pelayanan-Mu saja ya Tuhan, sehingga nama-Mu saja yang dipermuliakan. Ampun atas segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan dulu kembali. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu
di pagi yang indah ini, oleh karena anugerah-Mu, berkat pertolongan-Mu, kami ada sampai saat ini. Terima kasih atas sabda firman-Mu yang sudah mengajarkan kepada kami untuk melakukan tugas tanggung jawab sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Bapa di dalam surga, pagi ini kami berdoa bagi seluruh warga Jemaat Gemindo Getsemani, baik mereka yang masih ada di dalam kandungan sampai mereka yang sudah lanjut usia. Engkau kiranya memberkati. Berdoa bagi saudara-saudara kami yang janda, duda, orang miskin, yatim piatu, dimanapun mereka berada, Engkau juga memberkati mereka. Berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit, Bapak Henry Tumi Momot, Bapak Yus Sambuari, Ibu Menti Payo Lelewoto, Bapak Iwan Sugiana, Ibu Arifin Ferdinandus, Bapak Penatua Jeffrey Robert, Ibu Rini Mamah Sukandar, Ibu Menti Mumbunang, Ibu Frenzy Ngantu, Bapak Rudi Ngantu. Semua mereka yang sakit kami bawa kepada Tuhan, kiranya Engkau sembuhkan mereka berdasarkan cara dan kehendak-Mu. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang bersyukur dengan bertambahnya usia. Ibu Wena Saka pada tanggal 8 Juni, Saudara Arthur Besau tanggal 8 Juni, Saudara Romi Anggara tanggal 8 Juni, adik Joan A. Makalau tanggal 8 Juni, Saudara Giovanni B.V. Pinontoan tanggal 9 Juni, Saudari Priscilia Hermano tanggal 10 Juni, dan adik Christian G. Walea tanggal 14 Juni. Biarlah Tuhan memberkati mereka. Dengan bertambahnya usia, maka bertambah pula ketaatan dan kesetiaan mereka kepada Tuhan. Kami mau berdoa bagi seluruh majelis jemaat, penatua, diaken. Biarlah Engkau memberkati mereka supaya mereka dapat menjalankan tugas tanggung jawab dengan baik. Berkati juga pelayanan dalam jemaat ini bersama dengan unsur kategorial, supaya mereka semua boleh sehati sepikir, seia sekata, melaksanakan tugas yang Engkau percayakan, agar melalui pelayanan mereka nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Kami berdoa bagi Majelis Sinode Gemindo, Engkau memberkati agar Sinode Gemindo dalam melaksanakan tugas senantiasa berserah dan berharap kepada Tuhan. Berkati juga seluruh pendeta-pendeta dan seluruh majelis jemaat Gemindo dimanapun mereka berada, beserta dengan unsur kategorial yang ada, supaya semua pelayan-pelayan Tuhan mereka boleh sehati sepikir bekerja melayani untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang ditimpa dengan bencana alam dimanapun mereka berada. Engkau kiranya mau tolong dan memberkati, menguatkan iman mereka. Kami juga mau berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami, Presiden dan Wakil Presiden, Kabinet Menteri yang ada, supaya diampuni dosa dan kesalahan mereka, agar dengan berkat pengampunan yang Tuhan anugerahkan, mereka boleh memimpin negara ini dengan adil, jujur, dan benar. Kami berdoa bagi TNI, Polri, MPR, DPR, Gubernur, Bupati, Wali Kota, Camat, Lurah, RW, RT, dimanapun mereka berada. Apapun tugas mereka, Engkau berikan kemampuan supaya mereka boleh bekerja, boleh melayani masyarakat dengan baik dan benar di dalam takut akan Tuhan. Ya Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang sampai saat ini masih terpapar di seluruh penjuru rumah sakit yang ada oleh karena COVID-19. Tuhan, kiranya Engkau mau pulihkan mereka, Engkau mau sembuhkan mereka, supaya dengan kesembuhan yang Engkau berikan, mereka boleh kembali ke rumah mereka masing-masing. Mereka boleh berkumpul dengan suami, istri, orang tua, anak-anak,
Dengan kesembuhan yang mereka terima daripada Tuhan, mereka boleh mengucap syukur di dalam segala hal. Kami juga mau berdoa bagi tim medis, dokter, juru rawat, suster, supaya mereka yang merupakan garda terdepan dalam rangka pandemi COVID-19 ini, mereka juga dijaga, dilindungi, dan diberkati Tuhan. Tuhan menjadi pelindung buat mereka, supaya apapun tugas pekerjaan mereka mampu untuk melakukannya dengan baik, maka nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami juga mau berdoa bagi seluruh rumah sakit yang menampung dan merawat orang-orang yang menderita COVID-19, supaya Engkau memberkati dan semua bentuk peralatan-peralatan yang digunakan dapat digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Seluruh hidup dan kehidupan kami hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya kami hanya serahkan kepada Tuhan. Inilah doa syafaat yang kami sampaikan hanya dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Perhatian untuk Warta Minggu. Hari ini kita dilayani oleh Ibu Pendeta Rosye D.C. Ngantung STH. Atas pelayanannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Untuk perhatiannya, ibadah hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 masih melalui online. Begitu pula untuk ibadah sektor masih online, dan ibadah pelayanan kategorial juga masih melalui online. Untuk aneka warta, arisan jemaat untuk sementara masih ditunda sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian. Berita nikah akan melangsungkan pemberkatan nikah Saudara Sujiwo Sumartono dengan Saudari Petronella J. Rengkung pada hari Sabtu 20 Juni 2020 jam 10 pagi. Untuk perhatiannya hanya dihadiri oleh keluarga dekat dan majelis yang bertugas sesuai dengan Surat Edaran Menteri Agama nomor 15 bertepat di Gemindo Jemaat Getsemani. Majelis dan jemaat juga mengucapkan terima kasih kepada KPPB Getsemani atas sumbangan 1 buah termogan dan kepada KPP Getsemani atas bansos yang diberikan kepada jemaat Getsemani. Demikian Warta Minggu pada hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat sekalian, kita yang masih dalam suasana diliputi oleh COVID-19 yang masih berada di lingkungan kita, Gereja Masih Indonesia Jemaat Getsemani akan membuka ibadah kembali pada tanggal 28 Juni 2020. Sebelum ibadah dimulai, kami telah membentuk tim COVID-19 Jemaat Getsemani yang terdiri dari 9 orang anggota yang diketuai oleh Penatua Bedi Yakob Rey. Ibadah yang berlangsung di jemaat kita nantinya hanyalah ibadah Minggu pagi hari saja, sambil melihat keadaan untuk ibadah sore maupun ibadah-ibadah sektoral dan ibadah-ibadah kategorial, menunggu perkembangan
situasi yang ada di mana paparan COVID-19 sudah tidak merebak terlalu banyak di lingkungan kita. Oleh karena itu, sebelum pembukaan ibadah pun, Majelis Jemaat mempersiapkan surat pemberitahuan kepada pemerintah setempat, yaitu Kecamatan Tanjung Priok, mengenai rencana pembukaan ibadah pada tanggal 28 Juli 2020 ini, agar mereka dapat mengeluarkan surat bebas COVID di lingkungan Gereja Gemindo Getsemani. Bapak Ibu jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh karena tim COVID ini sudah terbentuk dengan surat tugas yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat Getsemani, maka segala hal yang menyangkut protokol kesehatan di Jemaat Getsemani akan dipantau dan dimonitor oleh tim COVID-19 agar pelaksanaan ibadah yang dilangsungkan di gereja dapat berlangsung dengan baik dan aman dari hal-hal yang menyangkut kesehatan jemaat. Oleh karena itu, pada minggu yang akan datang, tim COVID-19 akan menyampaikan hal-hal yang menyangkut peribadahan dan protokol kesehatan yang berlaku di gereja kita. Demikian sementara apa yang dapat kami sampaikan. Atas nama Majelis Jemaat menyampaikan terima kasih atas perhatian jemaat sekalian. Jemaat disilahkan berdiri. Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam kehidupan kami. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke hari. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Melainkan karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa berita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umatnya.
Maranatha, datanglah Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.